Halo Komers, di malam minggu ini gantian nih ada Vira yang bakalan nemenin kamu di Telkom Podcast. Tapi gue gak sendirian karena bakalan ditemenin sama Anin dan dia itu merupakan sekbid dari broadcasting. Oh iya, kita juga mau ngebahas tentang how to become a radio announcer karena Anin ini pernah jadi penyiar dan lagi proses training di salah satu radio swasta di Bandar Lampung. Coba dong Nin, sapa dulu nih Komers yang lagi dengerin kita. Oke, hai Komers yang ada dimanapun kalian berada ya. Semoga keadaannya baik-baik aja, maaf agak belibet soalnya belum makan kebetulan. Makan dulu dong. Ya semoga baik-baik aja dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah sebelum ke intinya gue pengen nanya kabar lo nih. Gimana nih kabar lo sama PPKM ini? Alhamdulillah kabarnya baik, cuman kemarin sempat kena COVID ya. Aduh. COVID ini emang agak nakal ya. Tapi sekarang udah baik-baik aja kok, makanya udah bisa ngobrol bareng sama lo nih Fir ya. Buat Komers juga jaga kesehatan, pokoknya jangan sampai kena COVID ya, nggak enak. Oke, langsung aja kali ya ke intinya. Nah, gue pengen nanya dong alasan lo tertarik nih dalam penyiaran radio tuh apa sih? Alasan gue tertarik di dunia kepenyiaran radio ya, sebenarnya awalnya tuh nggak sengaja sih, karena sebuah ketidaksengajaan. Awalnya tuh gue nggak tertarik sama sekali sama radio. Gue dengerin radio pun jarang banget. Dengerin radio tuh cuman pas di mobil doang. Cuman pas SMA akhirnya karena beberapa alasan gue daftar di salah satu radio yang itu tuh nyediain penyiar pelajar SMA waktu itu, dan akhirnya gue ikutan terus lolos deh. Jadi itu kayak kecelakaan gitu. Iya. Kan. Ketidaksengajaan ya. Nah, tapi kan itu ada tuh audisinya ya. Nah, apa aja sih persiapan lo kok lo bisa lolos gitu? Persiapan kan persiapan audisi sampai gue bisa lolos itu tuh gue waktu itu nggak nyiapin apa-apa sih sebenarnya, paling cuma ngikutin media sosialnya kayak Instagram waktu itu gue follow, terus gue ikutin tuh kegiatan-kegiatannya apa aja. Terus kadang gue juga kalau misalnya lagi senggang tuh, yang namanya juga SMA ya, kayaknya jamnya penuh kan dengan belajar ya. Jadi kalau misalkan ada waktu senggang tuh gue sempetin dengerin radio bentar aja supaya tahu gimana sih gayanya radio itu tuh kalau misalkan siaran kayak gitu. Terus sama ngulik lagu-lagu baru di tahun itu sih, waktu itu tahun 2017 gue audisinya. Gitu aja paling, karena gue waktu itu masih newbie ya, newbie di dunia radio itu, jadi paling itu doang, dan gue belum tahu apa-apa kan audisinya tuh kayak gimana, jadi ya itu aja sih. Tapi berarti itu lo pertama kali ya? Ada nggak sih kesulitan atau culture shock nih ketika lo pertama kalinya terjun di penyiar radio? Itu karena gue pertama kali ya pasti ada lah ya hal-hal yang nggak gue tahu, nggak gue duga ternyata kayak gini gitu ya. Kalau misalkan pas siaran sih kesulitannya itu paling cuman nahan grogi doang ya. Kadang mau udah sesering apapun siaran itu tuh masih ada rasa deg-degan gitu kan kalau mau siaran. Terus udah gitu kebingungan nih di hari ini gue mau bawain apa, gue mau ngasih info apa nih ke pendengar ya. Terus lagunya kayak gimana ya yang enak didengerin. Biasanya kan gue waktu itu siarannya sore tuh, gue tuh kadang kebingungan lagunya apa ya yang mau gue puterin buat pendengar kayak gitu-gitu sih. Sama kadang ada kesalahan teknis kayak misalkan komputernya mati lah, terus udah gitu mati lampu, kan itu jadi keganggu kan siarannya, sempat panik juga itu, tapi nggak apa-apa, itu bisa diatasin juga kok. Terus paling ini nih selama pelatihan itu sih, sebelum jadi penyiar yang beneran ya, penyiar yang profesional itu kan pasti ada training dulu atau pelatihan ya. Nah kesulitannya itu pertahanin niat awal kita waktu ikutan itu kan. Niat awal kita tuh ya buat lolos di ini kan, lolos di penyiar itu, di radio itu, dan juga ngelawan rasa malas dan juga jenuh ya, namanya juga masih anak SMA ya, pikirannya tuh maunya main sama temen, main dong ya kan. Bener kayak gitu. Jadi itu aja sih paling kesulitannya. Berapa lama sih ini lo jadi penyiar pas waktu SMA? Pas waktu SMA itu kurang lebih gue 2 tahunan sih. 2 tahun, lumayan lama ya? Lumayan lama, dan itu sebenarnya biasanya sih setahun ya. Tapi karena ada segala hal yang suatu hal lah ya, itu bikin gue jadi 2 tahun siarannya. Cuman gak apa-apa sih, banyak banget pengalaman-pengalaman yang didapat. Nah ngomongin pengalaman nih ya, apa aja nih
pengalaman lo atau pelajaran baru nih yang lo dapet selama 2 tahun di stasiun radio itu? Oke, banyak banget sih pengalamannya karena gue juga newbie di radio ya, jadi gue ada pengalaman baru, gue juga keluar dari zona nyaman gue saat itu pengalaman berharga banget bagi gue, dimana gue bisa keluar dari zona nyaman gue tuh dulu nggak minat kan sama radio, gue tuh minatnya sama musik ya, main musik, nyanyi, dan lain-lain, akhirnya gue bisa nyari hal yang baru, itu pengalaman berharganya. Terus, setelah jadi penyiar radio itu bisa kemana-mana juga, Fir. Jadi bisa jadi MC, terus bisa ngisi voice over dan lain-lain. Kebetulan waktu itu juga gue pernah ditawarin jadi MC juga ketika gue jadi penyiar radio itu gitu. Jadi kayak penyiar radio tuh batu loncatan aja gitu. Ternyata banyak cabangnya ya, nggak di radio doang. Bener, ilmu-ilmu yang didapetin di radio itu bisa kemana-mana gitu. Terus sama waktu itu kan di radio itu ada suatu event ya, jadi gue ada pengalaman megang suatu event gitu. Itu aja sih paling pengalaman-pengalamannya. Masih banyak pengalaman lain, makanya lo yang minat radio daftar aja biar dapet juga pengalaman. Oke, itu ya kalian yang pengen minat di radio, buruan tuh daftar dan kepoin ya Instagramnya. Bener banget. Oh iya, baru-baru ini juga lo katanya keterima ya di salah satu stasiun radio swasta di Bandar Lampung. Kok tahu sih? Tahu dong. Vira ini guys. Nah, gimana nih perasaannya pas lo tahu diterima di sana? Dan katanya juga itu dikit ya yang keterima. Tahunya detail banget tuh ya. Emang bener-bener nge-stalk gue banget. Tahu dong. Ya perasaannya sih kayak orang di luaran sana ya, kalau misalkan lolos audisi, lolos Indonesian Idol misalkan, terus udah gitu juara kelas, juara umum, ya itu pasti seneng banget kan. Ada rasa senang, terus juga bangga sama diri sendiri. Gue bisa nggak menggugurkan sih, maksudnya gue bisa mengalahkan beberapa orang saat itu yang daftar, terus akhirnya keterimanya juga sedikit emang. Kebetulan yang lolos itu cuma 8 orang waktu kemarin itu. Iya. Dan ya itu sih bangga paling, dan senang juga karena bisa ngebanggain orang tua gitu, karena orang tua gue juga emang ngedukung kan. Jadi mereka juga semoga ya mama papa yang ngedengerin semoga bangga dengan anakmu ini ya. Iya pastilah bangga ya. Nah, sekarang kan lo lagi proses training nih ya di stasiun swasta itu. Udah berapa lama, Nin? Kira-kira 2 bulanan lah. Gue baru banget trainingnya. Ya sekitar 2 bulanan itu lah. Selama 2 bulan itu apa aja sih yang lo dapet, Nin? Boleh dong di-share nih ke kita-kita. Spill gak ya? Spill dong. Ya udah deh, yang udah gue dapet sih sejauh ini ya, yang pasti teknik siaran yang baik ya, kayak pernafasannya gimana biar gak ngos-ngosan pas kita lagi siaran, terus gimana cara ngomongnya biar gak belibet. Jadi ada gitu teknik-tekniknya. Kayak sebelum siaran itu sebenarnya ada warming up, jadi gak cuma nyanyi doang, gak cuma olahraga doang yang ada pemanasan, tapi siaran juga itu ada kayak humming, terus udah gitu a i u e o, senam wajah biar gak kaku aja gitu pas ngomong. Terus selain itu juga dikasih tahu juga tuh cara-cara nyampein informasi yang baik biar tetap menghibur si pendengar, karena kan pendengar itu biasanya kan ngedengerin abis pulang kerja, lagi ngerjain tugas lah kan, mereka butuh dihibur ya kan. Benar. Jadi itu dikasih tahu tuh cara-caranya gimana, sama pengetahuan tentang musik sih, karena itu penting banget. Kita kan sebagai seorang penyiar radio itu pasti muterin musik ya, muterin lagu. Itu dikasih tahu tuh gimana sih lagu-lagu, perkembangan lagu sekarang, sama ya masih banyak lagi lah. Makanya kata gue nggak capek-capek ngajak lo semua nih commerce buat daftar radio ya. Ternyata banyak banget tuh ya, ilmu-ilmu yang didapat. Tapi Nin, gue kepo nih, kan lo selama SMA dan kuliah itu kan ikut audisi penyiaran radio kan, dan itu pasti ada proses seleksi. Nah, ada nggak sih perbedaan persiapan lo antara SMA dan juga sekarang nih lo udah kuliah? Ada dong, pastinya kan kalau misalkan pas SMA itu gue nggak tahu apa-apa ya tentang audisinya itu kayak gimana. Sedangkan sekarang itu ketika kuliah ini gue udah tahu nih bayangannya kayak gimana ketika audisi ini. Jadi gue udah tahu jadi seorang penyiar itu wawasannya harus luas ya, dituntut kan. Makanya gue waktu persiapan audisi itu kayak cari info terbaru, mau itu info dari internasional, info selebriti, terus info nasional, dan juga info yang ada di sekitaran ini kan, Bandar Lampung ini, Lampung, pokoknya lokal lah. Terus udah gitu sama ngikutin lagu-lagu baru yang sekarang kan. Waktu dulu gue audisi tahun 2017 sama sekarang ya, musiknya itu kan beda ya, dan itu gue ngikutin perkembangannya itu sih
Paling itu aja. Berarti kita harus update berita-berita terkini juga Iya ya dong, sama benar. Terus gue juga pengen tahu nih syarat-syarat menjadi penyiar radio nih. Siapa tahu para komers di rumah kan pengen jadi penyiar dan nggak tahu nih syaratnya harus apa sih kak gitu. Oke, kalau misalkan buat syarat sih yang paling penting itu lo harus percaya diri dulu komers. Kalau misalkan lo nggak percaya sama diri lo sendiri itu bakal susah gitu ya. Terus yang kedua pastinya tadi udah gue sebutin juga, jadi penyiar itu kan dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas. Jadi itu syaratnya ya, berwawasan yang luas. Terus udah gitu, jadi seorang penyiar radio juga itu menghibur pendengar. Nah, kita harus bisa dan juga siap buat nge-entertain orang lain. Dan juga punya basic speaking skills sih, kayak seenggaknya lo punya suara yang bagus sih, lo tuh bisa ngomong lah intinya kayak gitu. Sama suka musik pastinya, karena kan yang kita dengerin maksudnya kita puterin musik karena nanti kita puterin lagu. Itu sih paling syarat-syaratnya. Nah, gak kerasa ya dari tadi kita udah banyak ngobrolin tentang radio. Dan pertanyaan terakhir yang pengen gue kasih ke Anin, ada kasih tips dari lo nih buat komers yang tertarik di dunia penyiaran radio, tapi itu masih gak pede dan insecure gitu. Gak pede itu kayak karena aduh suara gue kan cempreng nih, aduh suara gue nih kayaknya gak enak deh buat didengar untuk banyak orang gitu nih. Oke, sebenarnya gue nggak sejago itu untuk ngasih tips ya, belum jadi seorang penyiar yang sangat amat jago dan banyak jam terbangnya. Cuman gue punya beberapa tips nih dan emang gue lakuin juga selama gue itu jadi penyiar radio, dan itu bisa kalian semua ikutin nih komers kalau misalkan lo itu minat jadi penyiar radio. Nah, tips yang pertama itu tadi kan Vira ngomong nih, kalau misalkan percaya diri gimana ya, mau nggak mau harus percaya diri dong ya. Kalau misalkan lo percaya sama diri lo sendiri, itu tuh nanti bakal gagal terus gitu. Dan juga lo kalau misalkan nggak percaya diri harus keluar dari zona nyaman ya, harus percaya diri. Tapi bukan berarti lo jadi over pede juga ya. Biasa-biasa aja gitu, tapi percaya diri ya. Ingat, percaya diri tapi jangan terlalu over pede, dan juga jangan nggak percaya diri. Terus yang kedua, masalah suara. Kalau misalnya lo insecure sama suara lo kayak ini, kayak tikus kejepit atau suara lo cempreng, terus suara lo berat, itu gak apa-apa ya. Lo harus percaya sama suara lo. Ya balik lagi ke tips awal, lo percaya sama diri lo sendiri. Kalau misalkan itu bisa jadi potensi dari diri lo, itu bisa jadi ciri khas lo ketika menjadi seorang penyiar radio gitu. Suara gue juga gak yang bagus-bagus amat gitu, malah suara gue itu termasuk yang kecil gitu, soft suaranya itu. Ada berendah lagi. Gak sih, bener, itu jadi struggle gue juga. Dan ya udah, gue percaya diri aja sama suara gue gitu. Terus yang ketiga nih, banyak-banyakin baca berita, karena menjadi seorang penyiar radio nanti itu kita pasti bakal nyampein berita kan, bakal nyampein info ke pendengar. Dan latihlah mulai dari sekarang itu kalau lo ngerangkum berita, terus udah gitu abis lo rangkum tuh beritanya, lo coba bawain beritanya itu sebagai seorang penyiar radio, sebagai lo bisa banget tuh cari contoh di YouTube, terus lo bisa denger radio juga gimana cara penyiarnya itu nyampein beritanya. Terus yang selanjutnya nih, yang pasti yang paling penting kalau misalnya lo mau daftar radio, lo harus cari tahu dulu nih radio yang mau lo daftarin. Misalkan lo mau daftar radio A, nah lo bisa tuh cari tahu di Instagram atau di YouTube-nya, di Twitter, itu lo bisa cari tahu di sana, lo follow, terus lo ikutin kegiatan-kegiatan apa aja, dan juga lo bisa dengerin radio itu gitu. Misalkan radio itu jam berapa siarannya, si penyiar ini jam berapa, ada penyiar siapa aja, programnya apa, dan lain-lain. Dan yang paling penting sih menurut gue tuh cari role model, karena kalau misalkan kita nggak punya role model, itu kita susah pasti buat nyari referensinya nanti ketika kita udah jadi penyiar radio gitu. Itu dia ya tadi beberapa tips dari Anin yang bisa kalian ikutin ketika kalian pengen menjadi penyiaran radio. Gak kerasa juga udah pengen penutup ya. Gue pengen ucapin juga nih terima kasih kepada Anin. Oke, yang udah bersedia meluangkan waktunya ya di tengah-tengah sibuk banget nih kayaknya. Iya, sibuk banget sih parah. Dan gue meluangkan waktu buat broadcasting tercinta dan juga kalian semua komers. Pokoknya yang video buat udah mengundang gue.
Nah, terakhir banget nih. Dari tadi terakhir aja masuk kayaknya. Saya gak apa-apa. Satu terakhir. Kata penutup nih buat commerce yang di rumah. Kata penutup buat commerce ya. If you can dream it, you can do it. Kalau misalkan lo udah bermimpi mau menjadi seorang penyiar radio, itu pasti lo harus yakin lo itu bisa. Oke, ingat kata gue itu ya. Ya, sekian sih, jaga kesehatan, jangan lupa commerce. Ya, gue balikin lagi ke Firan. Oke, sekian dulu kali obrolan kita hari ini. Untuk commerce, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, goodbye. Bye.